Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para santri menuju alam barang jalan ciwidey rahimakumullah yang saya cintai. Alhamdulillah ya, kita kembali lagi buat majelis kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, tentang masalah adab membawa Al-Quran ya. Ini adalah salah satu daripada bekal untuk kita semua sebagai santri atau seorang muslim yang senantiasa hidup dengan Al-Quran ya, yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu daripada tata cara adab yang baik dalam menghadapinya ya. Alhamdulillah kita kemarin terakhir sudah sampai tentang menjelaskan fadilah adab membawa Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Nah, adabnya ini baru pasal pertama yang kemarin bahas. Ini memang banyak ya pasalnya. Dan insya Allah ya saya akan terangkan ini. Nah, saya yang ada dalam kitab di sini. Nah, melanjutkan daripada pertemuan yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai pada kitab Syekh Zakaria Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Saya ulangi lagi aja ya dari pasal ya, pasal. Jadi bab yang kedua ini. Nah, ini sebenarnya permasalahannya masuk ke 23 ya, katanya masuk ke 23. Cuman babnya bab baru yang meneruskan bab yang sebelumnya, yaitu tentang adab Al-Quran. Babin aham ma yu'maru bihi ayyah zara kullal hadri min at-takhadh min man ittakhadha al-Quran ma'ishatan tasabu biha. Dan termasuk yang lebih diperhatikan, lebih dipentingkan bagi siapa? Bagi apa? Al-Quran itu supaya melakukan apa-apa yang diperintahkannya, mengerjakan apa yang diperintahkan Al-Quran itu sendiri. Supaya apa? Yahzarukul lil hadri min at-takhadh al-Quran. Nah, supaya dia bisa menjauhi setiap supaya dia bisa menjauhi setiap apa-apa yang membahayakan atau yang memudaratkan terhadap Al-Quran itu sendiri ya. Yang menjadikan sebagai pekerjaan dalam kehidupannya, dijadikan sebagai pekerjaan dalam kehidupannya. Jadi ini nih ya, yang harus diperhatikan sebagai penghafal Quran, bagi pembaca Al-Quran ya.
itu melakukan apa yang berkenaan Al-Quran supaya apa? Menjauhi daripada apa yang membahayakan terhadap Al-Quran tersebut, yaitu dengan menjadikan sebagai pekerjaan dalam kehidupannya. Jadi terkadang Al-Quran ini dijadikan sebagai modal lahan pekerjaan, jadi lahan untuk cari duit, cari dunia. Memang kalau niatnya seperti ini harus dijauhi. Ya. Maka sungguh ada nih hadis an Abi Abdurrahman bin Syabal radhiyallahu anhu. Ada dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Syabal. Ya. Ini Syabli. Namanya Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u qala Rasulullah Iqra'ul Qur'an wala ta'kulu bihi wala tajfu anhu wala taqlu fihi. Bacalah Al-Quran, dan jangan kalian makan dengan sebab Al-Quran. Jadi Masya Allah, ya. Kalau emang di sini mah ada di sininya kita kalau hasil dari memang Al-Quran dengan sebab kita Al-Quran kita makan makanan itu, nah ini nggak boleh di sini. Ya. Nah kalian makan dengan sebab Al-Quran, dengan sebab pekerjaan Al-Quran tersebut. Wala tajfu anhu, jangan kalian juga menjauhi daripada Al-Quran. Wala taglu fihi, dan kalian jangan berlewati batas, berlebihan atau melewati batas terhadap Al-Quran. Ini Abdurrahman bin Syabal, beliau yang meriwayatkannya seperti itu, bahwa Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran dan jangan dijadikan sebab, janganlah kamu makan dengan sebab Al-Quran, dengan sebab hasil daripada Al-Quran tersebut, pekerjaan gitu kan, jangan kamu dimakan. Terus jangan kalian menjauhi daripada Al-Quran tersebut. Nah, dari jangan menjauhi juga jangan Al-Quran tersebut terus dijadikan pekerjaan juga jangan. Wala taqlu fihi, dan jangan juga berlebih-lebihan melewati batas terhadap Al-Quran. Ya. Terlalu lebay atau gimana lah terhadap Al-Quran begitu apa ya, berlebihan lah. Nah, ini kurang bagus, nggak bagus kata. Nah, hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Syabal. Lagi hadis yang lain, ya. An Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana min qabli ayyati qaumun yuqimunahu iqamatal qadhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu wa huwa Abu Dawud. Ya. Ini dari Jabir, ya, ini sahabat Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Min qabli ayyatiya, ya, sebelum datang suatu kaum, yuqimunahu iqamatal qadhi, datang suatu kaum yang mendirikannya seperti menegakkan anak panah, yang mendirikannya iqamatul qadhi, seperti mendirikan anak panah. Yata'ajjalunahu, yang mereka itu saling berburu-buru. Mereka saling berburu-buru ngapain? Wala yata'ajjalunahu, maksudnya mereka berburu-buru untuk mendapatkan daripada upahnya. Dijelaskan di sini ma'nahu yata'ajjaluna ajrahu. Mereka berburu-buru untuk mendapatkan upahnya. Imma bimal, adapun dengan harta, wa imma bisam'ati sum'ah atau nawi, ataupun dengan harapan-harapan di masa depannya. Ya. Ini mungkin Masya Allah, misalnya untuk menjaga kehati-hatian, ya, menjaga kehati-hatian terhadap Al-Quran.
Nah, memang betul-betul di sini kalau diniatkannya, Masya Allah ya, berat memang. Membaca Al-Quran itu jangan sampai dijadikan sebagai apa ya, harapan untuk mendapatkan keduniawian. Ya. Karena di sini sebutkan membaca Al-Quran dari sebelum datang suatu kaum yang mana mereka itu akan menegakkan, mendirikan seperti mendirikan anak panah, dan mereka tuh berburu-buru untuk mendapatkannya. Maksudnya apa? Berburu mendapatkan daripada upahnya. Ketika mungkin panahnya disodorkan, langsung dia berambil panah itu. Sama seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin salah satu daripada adab. Nah, adab terhadap bagaimana bahwasanya memang kita dalam membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran ini lillahi ta'ala, harus senantiasa karena Allah. Ya, apapun yang didapatkan, ya, yang nantinya didapatkan, ya itu jangan usah diharapkan. Ya, itu nggak usah diharapkan, itu akan datang sendiri, yang udah Bismillah itu rezekinya. Jadi kalau misalkan nggak datang juga nggak usah kecewa. Ya, seperti itu. Ini melatih daripada keikhlasan. Nah, di sini memang lebih mempertegas terhadap maksud tujuan daripada dia membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan lain-lain. Ya, jadi memang bukan untuk suatu pekerjaan. Kan? Ini semata-mata betul-betul untuk mengharapkan ridha Allah. Semata-mata ini takarub kepada Allah. Adapun mungkin dia telah dapatkan, ya, karena mungkin ada orang baik kepadanya, ya, itu jangan dijadikan sebagai upah, jangan dikatakan ini upahnya, nggak usah. Ya, nggak usah ini upah saya ini udah ngajarin Qurannya, nggak usah. Ya, nyatakan ini adalah hadiah saja. Ini adalah rezekinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil kebaikan dia telah berikan melalui Al-Quran, Allah balas dengan kebaikan yang baik lagi untuknya. Itu gitu aja niatnya. Ya, niatnya ini adalah suatu hal yang memang sudah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Atas kebaikan dia lakukan, Allah pun memberikan kebaikan untuknya. Baik di dunia, udah dikasih sama Allah berupa keperluan, kecukupan, kebutuhan kehidupannya, ataupun nanti di akhirat kelak, ya, mendapatkan surganya Allah. Nah gitu, ya, Masya Allah. Memang cukup keras ini hadis. Di sisi lain memang ini untuk menjaga daripada keikhlasan kita dalam menghadapi Al-Quran, baik baca Al-Quran maupun Al-Quran. Itu saya mengerti. Nah, ada lagi nih hadis lagi, emang ini masih dipenuhi dengan hadis, ya, dalam adab ini. Riwayat Fudail bin Amr radhiyallahu anhu qala, ini dua sahabat nih. Dari Fudail bin Amr radhiyallahu anhu berkata, dakhala rajulani. Fudail bin Amr ini berkata, ada dua orang laki-laki, ya, masuk min ashabi Rasulullah SAW, ini termasuk daripada sahabat Rasulullah SAW. Masuk ke mana? Masjid, dan ke masjid. Dan ada dua orang sahabat Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Falamma salimal imamu qama rajulun fatala ayat min al-Qur'ani. Tsumma sa'ala faqala ahaduhuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka tatkala imam, dan dia masuk masjid itu, imam itu telah selesai sholat salam. Gitu. Imam sholat ini telah salam. Kalau udah habis salam itu, pada beres sholatnya, ada ada seorang yang berdiri setelah sholat itu. Fatala ayat Al-Quran, kemudian dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, kayak nulis, ya. Tadi ngamen, kita lewat ayat-ayat Al-Quran itu masalah, kemudian itu minta-minta. Jadi dengan atas dia membaca Al-Quran habis sholat itu, dia habis beres sholat, yang lainnya dia berdiri baca Al-Quran itu, beresnya itu minta hasil daripada dia baca Al-Qurannya. Faqala aduh, maka salah satu dari keduanya itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, apain gitu ya,
Sami'tu Rasulullah SAW, maka aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, beliau bersabda, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an, faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tuhu. Nanti akan datang nih. Ya, kata saya mendengar itu siapa? Budaya bin Amr. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang, akan tiba suatu kaum yang mana mereka tuh akan meminta-minta dengan sebab Al-Quran. Nah, kalau ngamen pakai nyanyian kan minta-mintanya ya, kita nyanyi minta-minta gitu. Nah, nanti satu-satu pakai Quran, datang ke tengah jalan, misalkan gitu nya mau tahu di tengah jalan deh, langsung kita minta-minta. Ah ini nih hadisnya nih, disabda Rasulullah ini. Man sa'ala bil Qur'an, barang siapa yang ada yang meminta-minta dengan sebab Al-Quran, fala tu'tuhu, janganlah kalian memberinya. Usah diberi. Mungkin kita melihat dia, masya Allah bagus gitu, baca Qurannya. Tapi kalau dia niatnya untuk ngamen, baca Quran itu niatnya untuk ngamen, minta-minta uang, itu sayang. Gitu. Jadi niatnya usah memberinya, bukan kalau memberinya karena dia rasain ke dianya. Quran masa dihargai dengan uang yang 1.000 perak, mungkinnya kasih gitu. Benar nggak? Kira-kira orang kalau udah ngamen kasih uangnya berapa sih? 1.000. Ini Al-Quran disamain dengan nyanyian-nyanyian ngamen gitu. Ada orang yang begitu tuh. Tengah jalan ngaji, Al-Fatihah atau apa dengan agama yang bagus, ataunya minta dikasihnya. Nah ini kalau kita ngasih ini bang, kayak ini seolah-olah kita mendukung dengan cara dia itu begitu pekerjaannya. Ini nggak boleh. Ya Rasulullah sangat tidak bagus. Innalillahi wa inna ilaihi disebutin kayak gitu di sahabatnya. Ya. Ini khawatir saat ini udah ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Ada nggak? Kalau saya ini, mau saya udah ada challenge kayak gitu tuh. Ada di YouTube orang YouTuber tuh dia tuh baca Quran. Gitu. Nah itu niatnya memang sisi lain ngeprank, sisi lain kayak apa ya? Kayak jadi pekerjaan gitu. Konten kayak gitu kan. Apa niatnya cari duit, dia baca Quran kayak gitu, nah ini nggak jauh beda gitu dengan maksud tujuan haji ini. Ya. Tapi yang lebih jelasnya ini masih sistemnya kayak pengemis lagi lah. Ya. Melihat dari teksnya di sini lebih pasnya ini. Tadi ya habis beres sholat orang ataunya dia berdiri, ya, baca Quran, baca ayat Quran, habis itu minta-minta gitu. Soalnya kayak hasil dia baca Quran orang beres sholat tuh supaya dikasih gitu kan, ngasih uang. Nah ini nggak boleh seperti itu. Ini kalau ada begitu tuh nggak usah dikasih. Nah insya Allah ya, salah satu daripada kehati-hatian. Ya. Ketika kita punya Al-Quran ini bukan untuk digunakan untuk keduniawian, tapi kita Al-Quran ini digunakan untuk supaya dia dapatkan dari doa Allah semakin cinta kepada kita. Itu tujuannya sebenarnya. Ya, insyaallah. Nah ini ada nih masalah pendapat masalah upah, masalah ya hasil daripada masalah Quran, mengajar Al-Quran ini. Ini Ben, tadi kan membaca Al-Quran sebenarnya bukan mengajar, yang tadi membaca Al-Quran ini. Lima yang mengajar. Wa amma akhadahu al-ujrah ala ta'limil Quran faqad ikhtalafa ulama fihi. Ya. Adapun mengambil upah, mengambil buruh, mengambil gaji, mengambil ya hasil perbuatan baiknya ala ta'limil Quran, dalam mengajarkan Al-Quran. Jadi mengajarkan Al-Quran berarti ustaz lah istilah namanya, yang mengajarkan Quran ya. Ya saya Sabdaud, Farisi ya, Ismaat. Nah ini nih kita dapat upah dari ini, gimana nih pendapat ulamanya nih? Kalau bagi yang mengambil minta, tapi mengambil beda. Kalau minta mah diminta, ini mau dikasih gitu. Ada maka ikhtalafa ulama fi. Sungguh ini ada berbeda pendapat ulama. Jadi memang ulama ada beberapa pendapat masalah ini nih. Nah, pendapat yang pertama, bahakal Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi yamna'u khadal ujra alaihi an jama'a minal ulama minhum Az-Zuhri wa Abu Hanifah.
Maka Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi beliau menceritakan atau beliau berkata, yang tahu akhoda ujroh, ya. Memang dia melarang yumna'u, dilarang munia tidak madini. Munia telah dilarang, ya, telah dilarang mengambil ujroh, ya, hasil dari pengajaran Al-Qur'annya an jamaah terhadap jamaah minal ulama, dari ulama-ulama minhum mereka. Ya. Nah, menurut Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi itu mengambil ujroh hasil dari mengajarkan Al-Quran terhadap jamaah-jamaahnya. Nah, dari hasil itu tuh jamaah supaya masih upahnya gitu kan. Nah, itu dilarang. Nah, mengambil upah dari hasil mengajarkan Al-Quran terhadap jamaah itu dilarang menurut Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Terus juga sebagian ulama itu adalah Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Tiga ulama yang berpendapat dilarang mengambil ujroh upah dari hasil mengajarkan Al-Quran. Ada nggak yang membolehkan? Iya, ada juga. Wa an jama'atin annahu yajuzu. Dan yang termasuk jamaah membolehkan, jamaah ulama, ya. Ada sebagian ulama, jamaah ulama annahu, mereka ini membolehkan, ya, membolehkan mengambil upah terhadap yang mengajarkan Al-Quran. In lam yashtaratu, dengan syarat dia tidak mensyaratkan, tidak disyaratkan. Misalkan ada pengajar, nah, saya mau ngajar di pesantren ini, ngajarkan Al-Quran, nah, tapi pengen digaji, diupah 5 juta misalkan gitu. Ya, disyaratkan kan, dia mensyaratkan terhadap upahnya segitu, baru dia mau ngajar. Kayak gini mah nggak termasuk, nggak boleh. Maksud boleh di sini nggak tanpa syarat, jadi mau berapapun dikasih, udah ya, alhamdulillah gitu. Upah pun berapa dikasihnya, udah, alhamdulillah. Itu nggak mensyaratkan. Nah, ini nggak apa-apa. Menurut jamaah ulama ini, siapa aja nih jamaah ulama ini yang membolehkan? Wa huwa qaulul Hasan al-Basri wa Sya'bi wa Ibnu Sirin wa dhahaba atau Malik wa Imam Syafi'i. Pendapat lebih banyak yang boleh. Yang membolehkan mengambil ujroh bagi yang pengajar Al-Quran. Jadi ngambil, bukan minta ya. Ingat, harus bisa memahami minta sama mengambil. Kalau minta mah dia kayak yang mensyaratkan, dia yang pengen segini, mentarifkan. Kalau yang akhoda mengambil ini, dia memang dikasih gitu, ya, diambil. Nah, itu dibolehkan menurut satu jamaah ulama yang termasuk qaulul Hasan al-Basri, terutama Imam Hasan al-Basri. Terus Asy-Sya'bi, Imam Sya'bi. Nah, ini termasuk buku Imam Syafi'i. Wa Ibnu Sirin, dan Imam Ibnu Sirin. Wa dhahaba atau begitu juga pendapatnya atau wa Malik, Imam Malik, wa Syafi'i, Imam Syafi'i. Tuh, berapa ulama yang dibolehkan? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 6 ya. 6 adalah salah bahasa ya, 6. Wa akhirun ila jawazi, dan yang lainnya pun kebolehan. Lebih banyak yang membolehkan. Tuh. Tapi Masya Allah ya, wajar ya. Ketika ada pengajar Al-Quran, dia itu memang mendapatkan upah, mendapatkan hasil daripada kebaikannya. Ya, tidak lain, ini bukan jadikan pekerjaan. Ini tanda terima kasihnya orang yang sudah diajarkan. Ya, kalau kata asbab beliau yang mengajarkan, siapa yang akan bisa belajar itu bisa baca Quran, bisa jadi menghafal itu tanpa biasanya mereka itu. Maka ya ngertilah, mereka juga manusia, mereka butuh makan, mereka juga butuh kebutuhan lain. Dari mana kalau memang dia fokus dalam mengajarkan Quran, maka ada lain ya harus ngerti. Nanti ya boleh
ya, diberikan beruntung hasil dari mengajarkan Al-Quran itu ada upah atau ada kebaikan lain yang berupa ya apapun itu ya, mau makanan kayak mau uang kayak apa yang penting itu udah boleh lah ya, dibolehkan. Insya Allah tahu saja wajah rasulnya wajah dijawab lah disahih itu ya. Nah ini ya, kalau memang ini telah datang dengan tanpa ada syarat ya, itu diperbolehkan. Ada hadis sahihah, ada hadis-hadis yang sahih. Ini nggak apa-apa ya, masya Allah. Tapi kalau sekarang baca beda nih, nggak diikra'ul Quran beda. Berarti ada ta'limul Quran, ada ikra'ul Quran. Kalau ikra'ul Quran menghasil dia sendiri bacaan Al-Quran dia ingin jadikan minta karena kayaknya amin lah itu menurut saya dia baca Quran dia dapat orang-orang situ gini nah ya. Kalau dia mah enggak, dia mengajarkan Al-Quran di sini enggak habis beres mengajarkan Quran langsung gini enggak, udah ini mah upah bentuknya. Jadi hasil yang siapapun yang dia telah diajarkan kepada orang tersebut, orang tersebut terserah ngasih berapa gitu ya. Kalau kita kan sekarang ada sistemnya untuk pendidikan pesantren ya, ada dalam pendidikan suatu organisasi atau komunitas apapun itu namanya, di situ ada dukungan untuk buat majelis ta'lim Al-Quran. Nah, maka di situ ya ada berhak bagi ta'lim Al-Quran itu mendapatkan daripada ya hasil pengajarannya tersebut ya, berupa upahnya dan lain-lain. Itu boleh untuk mengambil ya. Paham ya? Gitu ya. Bisa ngebedain kan ya, yang Al-Quran tidak boleh dijadikan mendapatkan uang itu apabila dia tuh baca Al-Quran minta. Beda dengan yang mengajarkan Al-Quran, itu beda lagi. Jadi saya dari yang pertama kan mengajarkan juga enggak, berarti itu bacaan aja, dikerau aja. Bagi yang mencari baca Al-Quran dia tuh menjadikan pekerjaan, itu jangan sampai ya. Wajabal mujawwazun an hadis Ubadah bijawabin. Kemudian ada hadisnya ya, ada hujah yang melarang dari larangan untuk apa mengambil ini. Wahtaja min mana iha di hadisin Ubadah bin Samit annahu 'allama rajulan min ahli suffah Al-Quran bahda lahu kusan. Faqala Nabi SAW, inna syaraka an tatawaqa biha tawqan min nar faqabalha. Lalu hadis masyhur wa Abu Dawud juga kafirah. Ini ada hujah ya, ada dalil ya, dari larangan terhadap tadi gitu ya, upah yang majalah Al-Quran. Pada hadisnya Ubadah bin Samit ya. Ini hadisnya adalah Ubadah bin Samit. Bahwasanya ya, Nabi Suami bahwasanya yang dia mengajarkan Al-Quran kepada seorang laki penghuni sufa, bahwasanya dia itu mengajarkan seorang dari ahli sufa ya, seorang laki yang dari ahli sufa, kemudian dihadiahkan kepadanya sebuah busur ya, ada yang menghadiahkan dia sebuah busur apa, panah ya, maka Nabi SAW berkata kepadanya. Nah, dari situ Nabi SAW berkata kepadanya, jika engkau suka dipakaikan kalung dari api lehermu, maka terimalah dia itu Allah. Ya, jika engkau suka dipakaikan, ya, in saraka an tatuqa biha taqan minar faqbalha. Jadi kata Rasul di sini, jika engkau suka dipakaikan kalung dari api di lehermu, maka terimalah dia itu.
Jadi seolah hadiah tadi yang diberikan itu hadiah kalung dari api. Nah, jadi apa maksudnya? Nah, suatu ancaman kan, suatu hal yang mengerikan berarti kan mengambil hadiah itu tuh. Ya, bukan jadikan keuntungan, jadi malah menyiksa dia dong hadiah itu. Nah, dalam hadis ini seolah mau mendapatkan hadiah hasil dari pengajarannya seorang tersebut dari kepada Yusufah Al-Quran, itu seperti dia mendapatkan hadiah yang berupa kalung dari api neraka, dari api. Ya, nah, kalau mau ambil katanya gitu. Nah, gimana nih dalam masalah hadis ini? Kok bertentangan dengan pendapat yang membolehkan? Benar nggak? Lihat. Wajib Abu Jawizun an hadis ibadah bin jawabain. Ini ada jawabannya. Jadi ada yang menjawab, orang ahli-ahli yang membolehkan dengan berupa itu ada jawabannya. An hadis ibadah, pada hadis ibadah ini dengan dua jawaban. Ya, ada dua jawabannya nih untuk menjawab daripada hadis tersebut. Kok bertentangan dengan yang membolehkan? Nah, ini kata yang membolehkan apa? Yang pertama, an-nafi isnadihi maqalan. Nah, bahwasanya dalam sanad hadis itu ada masalah. Pertama itu. Ya. Jadi pertama nih riwayat hadis ibadah ini sanadnya ini ada masalah. Nah, jadi ada hal yang kurang bagus lah ya, yang kurang pas ya masalah sanadnya. Satu, ya sanadnya berarti betul nggak kuat, kan? Kalau mengalami masalah. Bahasanya yang kedua, jawaban yang kedua apa? Anau karena tabarru'un bi ta'limihi falam yastahiqqu syai'an thumma ahda ilaihi ala sabil 'aud falam yajiz lahu ahza bi khilafi ma ya'qulu ma'ahu ijazan qabla ta'limi. Jawaban yang kedua, orang itu menyumbangkan tenaga, ya. Yang kedua jawaban itu, sungguhnya orang itu menyumbangkan tenaganya untuk mengajar, ya, menyumbangkan tenaga dianya untuk mengajar. Sudah tentu dia tidak berhak mendapat apa-apa. Kemudian dia diberi hadiah sebagai tanda terima kasih. Maka dia tentu tidak boleh mengambilnya. Lain halnya dengan orang yang mengadakan akad dengannya sebelum mengajar. Wallahu a'lam. Ini jawaban yang kedua begitu. Katanya orang itu menyumbangkan tenaga untuk mengajar, ya. Dan menyumbangkan tenaga untuk mengajar, sudah tentu dia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Kemudian dia diberi hadiah sebagai tanda terima kasih dan dia tidak boleh mengambilnya. Dan hanya dengan orang yang mengadakan akad dengannya sebelum mengajar. Ya Allahu a'lam. Jawaban yang kedua apa maksudnya? Ya, jadi jawaban untuk menolak daripada pelarangan mengambil upah bagi tenaga Quran itu di sini adalah, jadi dia itu sebenarnya benar-benar gak ada sedikit pun akad supaya mengajarkan hasil kerja dia itu atau tenaganya itu mengajarkan Al-Quran itu mengambil sedikit pun apapun dari hasilnya. Gak ada sedikit pun akad seperti itu, ya. Tapi tahunya ada ya orang yang ngasih hadiah untuknya, ya, pada jalan yang mana tadi, ya. Dan dia tuh istilahnya mah ya hadiah tersebut dikasih kepada, tapi itu sebenarnya nggak berhak bagi dia. Ada orang yang mau ngasih untuk dia nggak berhak mengambilnya karena dia akad dari awalnya memang nggak ada sedikit pun mengambil dari upah tersebut. Ya, bila maya kalau mau ijaro qabla ta'lim. Kalau apa beda dengan orang yang memang di situ udah ada akad, yang apabila ketika dia tuh ngajar insya Allah sekarang udah ada tunjangannya bulan ini kayak gitu. Nah, akhirnya dikasih itu nggak masalah. Ya, tuh maksud jawaban yang kedua terhadap makna hadis yang di atas tersebut. Allah alam bi, ya, begitu. Mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin antum dengar, ya. Memang kalau ada ulama yang waro, ulama yang lebih hati-hati, ulama yang lebih juhud, memang lebih bagusnya tetap tidak mengambil sedikit pun, ya. Maupun mengajar, enggak. Betul-betul itu yang masya Allah. Yang istilahnya mah udah zuhud bener wali Allah lah itu mah, ya.
ulama-ulama biasa, ulama-ulama yang benar-benar di situ dari makanannya apapun juga apa adanya, sederhana apapun masih ada. Nah, untuk saat ini, masya Allah, kebanyakan ya yang sudah jadi umum, ya. Dan para ulama pun juga sebagian ulama besar malah lebih besar ulama berpendapat memperbolehkan hasil upah daripada mengajar Al-Quran. Ya, dan akhirnya itu mungkin, ya, karena dalam keperluan saat ini pun, ya kalau nggak dia dapatkan itu dari mana gitu misalnya, ya itu salah satunya daripada hasil kebaikan yang dia berikan, lalu ganti dengan kebaikannya lagi, lalu cukupi kebutuhannya dengan asbab-asbab lewat apapun, ya. Nah kalau di pesantren kan seperti itu udah ada lah ininya, strukturnya gimana ya, di sekolah juga begitu, itu tempat mana begitu, organisasi komunitas, itu udah ada akadnya, itu udah ada akadnya, nggak akan tiba-tiba nggak jelas semuanya, enggak, ya. Seminar misalkan, ya, buat seminar itu kan biasanya suka ada tuh istilah-istilah mau daurah Al-Quran, nah kayak gitu kan, bayar segini, itu gimana tuh? Nah, itu memang di sisi lain itu kan bayar, di sisi lain kan yang kerjanya yang daurah Al-Quran itu ustadznya banyak tuh, ya kasih dari mana coba? Nah, hasil daripada musyawarah itu sendiri, tidak ada akadnya, boleh mendapatkan ya, boleh. Kalau itu upaya yang tadi termasuk dalam pendapat para ulama, hadisnya yang tadi yang sebelumnya, ya, hadis yang mengajarkan sebelumnya, ya, yang dalam mengajarkan itu boleh. Sedangkan kalau untuk membaca Al-Quran sendiri, ya minta-minta saya pengamen gitu, nah, ini baru sudah jelas tidak boleh. Ini benar-benar, bahkan ketika di hadapan kita dia baca Qurannya niatnya untuk ngamen, gak usah dikasih sama kita. Jangan, gak usah kasih. Ini kata Rasulullah sendiri, jangan dikasih, ya. Nah begitu, ya. Kalian tuh ngerti ya. Nah, jadi ketika ada jawab, ada yang nanya-nanya, emang boleh gitu ngambil uang dari hasil ngajar Quran gitu? Karena hadis Rasulullah ini begitu, ya. Hadis Rasulullah ada sahabat yang mengajarkan harus suka bisa dikasih hadiah, kata Rasulullah, kamu akan mendapatkan kalung dari neraka, dalam kalung api. Nah, berarti kok kalung api mah bukan hadiah bagus dong, hadiah apa? Ada yang menyakitkan kan gitu. Nah, kok kayak gitu gimana ini hadis ini? Jawabannya tadi dua. Hadis yang tersebut satu sanadnya itu bermasalah, sanadnya itu benar-benar nggak sahih, ya, sanad dari perawi hadis. Yang kedua, maksud daripada tersebut bahwa hadiah disebut memang asalnya dia itu nggak ada sedikit pun memang supaya diberikan hadiah, nggak gitu, nggak mau gitu, misalnya nggak mau nggak dia berlillahi ta'ala. Biasanya kalau dikasih hadiah tuh ya jangan usah diambil gitu, jangan saja nggak usah diambil. Tapi ini malah diharapkan dengan ini yang jadi masalah, ya. Nah jadi kalau misalkan berakad dulu, ada kesepakatan, dia ada upah, nah memang itu udah haknya, berarti sudah ada hak yang dia dapatkan. Karena memang akad awalnya, maka insya Allah kalau antum mengajari di sini akan ada ujroh, akan ada ya misalnya ini dalam sebulan segini, misalnya. Udah ada begitu, itu nggak apa-apa. Ya udah, nggak masalah, itu ngambil daripada pendapatnya Imam Syafi'i, ya, Imam Hasan al-Basri, Imam Malik, Imam Al-Qo, Imam Syafi'i rahimahullah. Itu pendapat-pendapat yang membolehkan ujroh, ya, upah daripada mengajarkan Al-Quran. Alam di sekolah. Jadi yang itu nggak usah khawatir, nggak usah takut, ya. Yang takut itu kalau memang niatnya. Jadi tetap, ya, kalau masalah niatnya harus diperbaiki. Walaupun kita sudah merasa ada yang dapatkan dalam hasil kita berbuat baik ini, nggak usah diniatkan untuk dunia. Tetap niat kita lillahi ta'ala. Adapun datangnya dunia itu udah, ini mah balasan dari Allah gitu. Ini hasil rezeki kita, alhamdulillah, itu aja. Nggak usah dijadikan ini tuh pekerjaan, nggak usah. Jangan pekerjaan. Udah ini mah lillahi ta'ala. Bismillah, ya. Ini ada sebagai balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kebaikan yang diberikan. Allah pun berikan kebaikan kepada dunia dunia.
Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita semua ya. Amin ya Allah ya. Cukup? Ada yang tanyakan?